Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, setiap amalan sekecil apapun dapat menjadi suatu ibadah yang bernilai. Salah satunya adalah tidur. Tidur merupakan kegiatan yang diperlukan manusia untuk menenangkan dan mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Quran Surah An-Naba ayat 9. Setiap manusia membutuhkan istirahat agar dapat menjalankan aktivitas secara produktif, salah satunya dengan tidur sesuai porsinya. Tidur yang baik tidak boleh berlebihan dan tidak pula kekurangan. Tidur berlebihan dapat menimbulkan kemalasan, sedangkan kurang tidur akan menimbulkan masalah pada kesehatan. Tidur merupakan satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengatur malam dan siang untuk hambanya beristirahat dan mencari karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Meski tubuh manusia membutuhkan tidur, Rasulullah menyampaikan, ada waktu yang hendaknya dihindarkan untuk tidur. Tidak hanya kurang baik dalam hal kesehatan, tidur di waktu ini juga kurang baik dalam pandangan syariat. Pertama, tidur pagi setelah sholat subuh. Tidur setelah subuh dipandang sangat nikmat bagi sebagian orang, namun ketahuilah ternyata tidur pada waktu ini kurang baik karena akan menghalangi dari mendapat berbagai kebaikan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa salah satu penghambat datangnya rizki adalah tidur di waktu pagi. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Beliau juga mengatakan, tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Yang paling baik adalah menggunakan waktu pagi untuk urusan yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun akhirat, karena Rasulullah telah mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Kedua, tidur sebelum Isya. Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum Isya, berdasarkan hadis makruhnya berbincang-bincang setelah sholat Isya. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum Isya dan tidak berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu tidur ideal bagi seorang muslim adalah tidur sebisa mungkin setelah sholat Isya. Akan tetapi, apabila ada kegiatan yang lebih maslahat dan untuk kebaikan, ia boleh melakukannya, seperti belajar, menerima tamu, berbincang dengan keluarga, orang tua yang menasihati anaknya, dan hendaknya tidak sampai larut malam. Namun apabila kegiatan setelah Isya tidak ada manfaatnya, bahkan beresiko melalaikan dari sholat malam dan subuh, maka sebaiknya ia tinggalkan, karena di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Mari membiasakan tidur setelah kewajiban sholat terpenuhi, dalam hal ini sholat Isya. Betapa banyak orang yang meninggal saat tidur. Jangan sampai kita meninggal dan kewajiban sholat belum terpenuhi.